Akhirnya kita ketemu lagi di iHub Talk dan kali ini Arista, kedatangan tamu yang berbeda nih dari biasanya. Kalau misalkan kita biasanya membahas soal bisnis, entrepreneurship, kayak gitu kan. Nah, kali ini, kita akan berbincang-bincang soal sesuatu yang sangat dekat sama kehidupan kita, tapi kadang kita sendiri itu masih, punya banyak miskonsepsi kayak gitu. Waduh kayaknya berat ya. Nggak. Jadi Kita deg-degan mau mau bahas apa ya? nah, kita mau kenalan dulu sama ibu atau kakak kita yang cantik ini. Selamat pagi. Pagi Mbak Rista. Oke, Mbak Zia ya, akrab Iya. dipanggil atau disapa Mbak Zia. Mbak Zia boleh kenalan dong, Mbak Zia ini nama lengkapnya siapa mungkin dan juga, Iya. profesinya sekarang sebagai apa? Oke, terima kasih Mbak Arista udah mengundang saya di sini. Saya Ziadatul Hikmiyah, biasa dipanggil Zia. Kebetulan saya adalah seorang dosen Oke. gitu di jurusan psikologi di UB Mbak Arista. Dan selain itu saya juga adalah staf di Pusat Layanan Disabilitas di UB juga seperti Mmm, itu. oke. Jadi seorang dosen psikologi dan juga, aktif ya di Pusat Layanan Disabilitas Iya di benar. Universitas Brawijaya juga. Iya. Oke. Nah, aku pengen nanya sih ya, karena sekilas sempat baca CV-nya juga gitu dari Mbak Mm-mm. Zia ini bahwa ternyata S1-nya itu jurusannya pendidikan ya? Iya Berarti kan betul. guru ya? Heeh. Oke, nah itu, kenapa kok mungkin bisa dibilang kayak switching ilmu gitu nggak sih dari pendidikan terus ke psikologi? Masih relate sih ya, tapi Mm-mm. kenapa kok akhirnya mengambil S2-nya itu ke psikologi? Oke, jadi ceritanya saya tuh S1-nya 2 kali, Mbak Oke, Arista. oh 2 kali, wow double degree Heeh, gitu. betul. Jadi yang pertamanya saya ngambil bahasa Inggris di Mhm, UM, mhm. kemudian di tahun selanjutnya saya ngambil psikologi di UB, Wow, kayak itu gitu. berarti kuliahnya paralel gitu? Iya, cuman nggak satu apa ya, nggak satu level sih. Jadi yang UM 1 Oh. tahun lebih awal daripada yang UB, kayak gitu. Wow, apakah tidak Hmm. pusing? Saya membayangkannya aja Cuma rasanya. membagi KRS-an aja sih waktu itu aja pusingnya ya pas Oh, KRS-an. Selebihnya alhamdulillah manageable. Kecuali kalau misalnya yang satu teknik, yang satu kedokteran gitu nah ya. itu. Kebetulan bidangnya juga mirip, banyak yang juga apa ya, berkaitan satu sama lain antara dunia pendidikan sama psikologi kayak gitu, kayak yang dikatakan Mbak Arista tadi. Jadi alhamdulillah manageable. Oke, kenapa kok akhirnya, memutuskan untuk, istilahnya lebih menekuni ke bidang yang psikologi itu tadi, Mbak? Lebih ke passion ya, karena saya tahu, 2 bidang tersebut memang ada keunikannya, ada tantangannya sendiri-sendiri, tapi saya rasa saya lebih tertarik ke arah psikologinya, kayak gitu Mbak Hmm, Arista. Jadi ya udahlah, coba aja yang, dilanjutkan yang psikologi aja. Kebetulan saya juga tertarik ke psikologi perkembangan, mhm. seperti itu, sehingga S2-nya saya juga ngambilnya di bidang psikologi perkembangan, Oke, gitu. psikologi perkembangan ini berarti lebih mengarah pada, perkembangan kognitif begitu ya? Atau, Mhm. tentang apa nih kalau yang Semuanya. dibahas seputar itu? Oh semuanya. Jadi, perkembangan sepanjang hayat, Mbak Oh Arista, gitu. gitu. Jadi, apa yang terjadi bahkan sebelum kita lahir, perkembangan dalam Mhm. kandungan, perkembangan bayi, anak, kemudian remaja, dewasa, sampai lansia, itu dipelajari juga. Tapi kebetulan, jurusan S2 saya adalah developmental psychopathology, jadi lebih fokus ke arah gangguan perkembangan, penyimpangan terhadap perkembangan, neurodevelopmental disorder, Oke. hal-hal seperti itu, seperti contohnya autis, ADHD, nah dan Mmm, lain sebagainya. Itu oke oke. sih. Berarti, itu ada untuk spesifik di usia berapa sampai berapa kayak gitu nggak, Mbak? Kalau saya waktu itu tidak ada spesifiknya kayak gitu Mbak Arista. Mhm. Dan juga kebetulan di kampus yang saya ajarkan juga sepanjang hayat kayak gitu, perkembangan sepanjang hayat.
gitu Mbak Arista. Oke, nah itu apakah, kemudian ada kaitannya juga dengan yang disabilitas itu tadi? Mhm mhm, ya juga sangat Heeh. berkaitan ya Mbak Arista ya, karena apa yang terjadi pada diri manusia itu, baik itu disabilitasnya, mungkin dia memiliki penyakit, hambatan sosial atau apapun, akan mempengaruhi perkembangannya selanjutnya, di tahap selanjutnya. Dan mungkin di sepanjang hayatnya ya Mbak Arista kalau konteksnya disabilitas gitu. Jadi itu Mmm, juga relate gitu ya dengan disabilitas dalam oke. psikologi perkembangan sendiri. Oke, tapi kan kalau misalkan kita membicarakan soal disabilitas gitu ya, Mhm. itu kan lebih mengarah pada keterbatasan yang sifatnya fisik gitu nggak sih, Mbak? Mhm mhm. Kayak, mungkin mereka tunarungu, Betul, tunawicara, mhm. tunanetra, kayak gitu Iya. kan. Nah, mmm, apa ya, apa yang kemudian dipelajari atau yang peranannya si psikologi perkembangan ini, bagaimana di antara anak-anak yang Mhm. disabilitas itu, Mbak? Oke, ini pertanyaannya juga bagus sekali ya, Mbak Arista. Ya, Kebetulan di PLDUB, di Pusat mhm. Layanan Disabilitas itu saya juga pegang konselingnya. Oke. Seperti itu. Nah, dan kebanyakan teman-teman yang apa ya, berkeluh kesah kayak gitu ya, teman-teman difabel itu memang dalam kategori mereka semua anak remaja ya, masih remaja atau Mmm, dewasa awal. Jadi memang permasalahannya sangat khas remaja dan dewasa awal kayak gitu Mbak Arista. Dan ternyata meskipun mereka punya disabilitas fisik maupun sensoris seperti yang mhm, tadi dibicarakan Mbak Arista, tapi mereka juga tidak lepas dari hambatan-hambatan yang sifatnya mental gitu ya Mbak Arista ya. mmm, Kayak misalnya mungkin saya bilang hambatan ya karena memang belum masuk gangguan mental, tapi oke, hambatan-hambatan misalnya kayak merasa stres, kemudian cemas gitu ya, yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik, kemudian juga mengarah ke depresi ya, mmm, bahkan ke arah depresi yang klinis itu juga banyak ditemui seperti itu karena mereka punya hambatan ganda ya sebagai orang difabel mereka harus bersosialisasi di antara teman-teman yang non difabel mereka juga struggle kayak gitu. Nah, itu yang lebih sulit ya Mbak Arista untuk kita lihat karena disabilitas yang sifatnya itu atau gangguan atau hambatan sifatnya itu mental mhm itu mhm. tidak terlihat. Ya Nah, kan? iya Nah, itu. itu ya invisible. Kadang-kadang orang dengan mudah bisa lihat, oh beliau ini tunanetra, atau terlihat, oh menggunakan kursi roda. Kemudian Mhm, orang cenderung bisa membantu gitu ya, mhm sesuai dengan mhm. yang dibutuhkan. Tapi kalau individu itu punya hambatan mental gitu ya, atau gangguan mental, itu cenderung akan dianggap aneh, kemudian dijudge, kok Oh, kamu lemah iya. sih, gitu ya nggak sih Mbak Bener-bener Arista? kamu kurang kurang tahan Iya, banting kayak gitu kayak ya. gitu. Bahkan apa, kamu gitu aja udah menyerah, kamu mentalnya mental tempe. Wah. Nah, Aduh, oke oke. ada istilahnya itu Mbak Arista. Apa itu, Mbak? eh, Profesor Renald Kasali Heeh? sebenarnya yang bikin buku tentang itu namanya Strawberry Mentality atau Strawberry Generation. Pernah dengar Oke, nggak Mbak Arista? belum pernah. Saya pernah dengernya yang mental tempe itu tadi, Mental lokal. ninjas ya. Iya. Gimana itu, Mbak, Gimana? kalau yang apa, strawberry mentality itu? Jadi sebenarnya itu kategorinya adalah orang-orang yang udah lahir ya di tahun-tahun 82, 1982 sampai 2002. Nah, dua termasuk dong puluh yang itu tahun ya. terakhir lah Heeh. ya. Saya pun juga termasuk Wow. kategori itu sebenarnya. Iya, Jadi ini heeh. sekedar semacam self reminder juga ya. Mhm Jadi menurut para ahli, menurut Renal Kasali, menurut mhm. ya banyak dikatakan di sosial media dan lain sebagainya di internet, ada yang namanya strawberry generation ini gitu yang dari luar strawberry itu terlihat sangat cantik gitu Iya. ya, sangat cantik, appealing, sangat apa ya? Sepertinya sangat perfect gitu. Tapi ternyata mudah sekali busuk. Kemudian juga Betul. ternyata fragile gitu, jatuh dikit udah Hancur. kayak gitu. Terus Oke. kemudian juga ternyata strawberry itu harus mendapatkan treatment sedemikian rupa kan. Kalau misalnya kita Hmm. rawat itu kalau diabaikan dia nggak akan. Nah kan kalau merawat strawberry harus dengan treatment yang khusus, disemprot setiap hari di rumah kaca dan lain sebagainya, temperaturnya harus sesuai. Nah seperti itulah gambaran generasi
stroberi itu Mbak Arista. Jadi karena hidup di lingkungan yang memang sangat terjaga gitu ya, terproteksi, kemudian dia akhirnya mentalnya lembek kayak gitu. Jadi mudah mudah Oke. mudah patah hati, mudah putus asa, tidak tahan banting. Karena juga peran dari pengasuhan yang tadi overprotective. Mungkin karena sejarahnya itu orang tua kita dulunya mendapatkan hardship ya, atau misalnya hidup di zaman krisis atau zaman perang malah ya Mhm mhm dulu, mhm. atau enggak perang sih ya, krismon mungkin ya. Iya. Sehingga mereka dalam mengasuh anaknya itu dengan penuh proteksi. Nah, itu juga ada istilahnya tuh, jargonnya itu, Mmm. helikopter parenting. Atau kalau di Wah. China itu lebih populernya tiger parenting itu Mbak Oke, Arista. istilahnya tuh jangan sampai, anakku merasakan apa yang aku Iya, rasakan kayak gitu ya, biar betul. susah-susahnya tuh aku yang ngerasain kayak gitu ya. Mhm, Tapi mhm. ternyata, itu mengakibatkan si generasi strawberry ini tadi. Iya. Oke, Menurut Mbak nah Arista sendiri mengalami itu nggak? Mbak Arista strawberry nggak? Gimana ya, mungkin ada sisi stroberinya, tapi kayak, ada sisi kerasnya juga gitu Iya, ya. somehow kita kalau Iya iya iya. kalau membaca itu, "Ah, masa sih aku kayak gitu?" Gitu kan Iya ya. iya. Ya harapannya sih nggak sampai seperti itu Mhm kita ya, mhm tapi itu mhm. kan sangat general ya, mengeneralisasi juga. Kadang-kadang kita juga, masa sih aku nggak gitu Iya, deh." bener bener Paling bener. nggak kita bisa menghindari lah, bisa tahu, apa yang harus dilakukan supaya tidak benar-benar jadi strawberry generation yang sangat stereotipikal Mhm itu ya, mhm. Mbak Arista ya. Mhm mhm. Oke. Mhm. Nah, kembali lagi tadi soal permasalahan dari, anak-anak ya dengan disabilitas ya, Mhm Mbak, dengan mhm. hambatan mental seperti yang tadi Mhm. dijelaskan. Nah, itu, bagaimana kasih konsultasi ataupun treatment-nya gitu kan? Apakah Mhm. apa yang membedakan gitu? Karena ya itu tadi, kalau misalkan mungkin kita yang tanpa disabilitas gitu ya, kita mungkin bisa enggak juga sih ya, kita sharing aja kadang masih kayak yang insecure gitu kan, kayak Mhm aku, mhm mhm. apa, bisa nggak sih atau boleh nggak sih sebenarnya konsultasi sama psikolog Mhm kayak gitu kan. mhm mhm. Masih ada banyak pikiran yang membuat kita itu ngerasa kayak sulit gitu untuk istilahnya terbuka dengan yang namanya konsultasi. Mhm Nah, mhm bagaimana mhm. dengan teman-teman yang disabilitas ini? Pendekatannya itu apakah sebetulnya sama saja atau ada Mhm. beberapa beberapa treatment yang, berbeda gitu ketika kita reach out dengan teman-teman yang disabilitas? Oke, jadi jangankan mereka ya, kita aja Mhm. kalau punya masalah itu mikir-mikir mau Iya. cerita atau enggak dan lain sebagainya. Begitu pula dengan mereka. Jadi, kita harus benar-benar memahami hambatan apa yang mereka alami, pertama itu. Mhm. Jadi kalau misalnya hambatannya dalam komunikasi, kita usahakan, situasi konseling itu yang bisa memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Kayak misalnya, kalau misalnya saya konseling dengan teman yang tuli gitu ya, mahasiswa tuli, Mhm. jadi harus ada penerjemahnya, seperti itu misalnya. Atau Mmm. misalnya ada yang konsultasi dia mengalami hambatan, mental intelektual gitu ya, misalnya dia, Oke. IQ-nya rendah, memiliki IQ yang rendah misalnya, kemudian juga usia mentalnya di bawah usia seharusnya. Maka, komunikasi ketika konseling juga harus disesuaikan gitu, Oke. dengan kata-kata yang sederhana misalnya, terus juga dengan pendekatan seperti kakak ke adiknya, kayak gitu ya, bisa dibayangkan ya, Mbak Oh, oke Arista? oke. Jadi tidak tidak yang terkesan menggurui gitu ya, tapi Mhm. lebih menempatkan gimana kita bisa jadi sosok yang bisa bikin nyaman gitu Iya, mungkin ya? betul. Dan yang Mhm. terpenting juga kita harus bisa menempatkan diri kita pada, apa ya, diri mereka, kayak gitu. Mmm. Misalnya jangan sampai ini yang selalu saya takutkan juga ya, Mbak Mhm Arista, mhm. sebagai orang able, bukan Mhm. disable gitu. Mhm mhm. Saya takut ketika misalnya nanti konseling, saya bilang A, B, C, D, E, F, G, kamu harus gini, kamu sebaiknya gini. Nanti takutnya mereka akan berpikir, situ mah enak, gitu kan ya, Iya karena iya nggak iya iya. difabel, nggak tahu Iya rasanya iya iya. seperti saya. Sehingga empati sih yang perlu, diutamakan, dikedepankan terlebih dahulu. Misalnya, keluhan-keluhan mereka kadang-kadang itu tidak rasional, kadang-kadang mereka merasa dijauhi teman-teman di kelas, itu yang paling Mmm. sering Mbak Arista. Mhm. Merasa dijauhi, merasa tidak ditemenin, kayak gitu ya.
Jadi, padahal ketika di cross check gitu dengan pendampingnya, Mhm. kan selalu ada Ada pendampingnya ya, pendamping, iya. ternyata baik-baik saja teman-temannya di kelas juga, menyapa dia, berusaha dekat dan lain sebagainya, tapi dia justru yang menutup diri, tapi dia merasa orang lain yang menjauhi dia, kayak gitu. Nah, tapi kita Oke. juga nggak bisa ngejudge yang kayak, "Lah, berarti kamu tuh yang anu." Nah, Eee, karena ada sisi-sisi lain yang berbeda dengan kita, kayak gitu. Mereka punya insecurity sendiri terkait dengan disabilitasnya, yang akhirnya membuat semacam tembok penghalang yang mhm. tidak terlihat, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu ya dari sisi mereka, dan sedikit demi sedikit kita upayakan untuk bisa bergeser sudut pandang itu tadi, Mbak Arista. Mmm, oke. Dan kita juga Heeh terbantu sebenarnya. Ada salah satu, selain saya, ada heeh. konselor lainnya yang memang beliau menyandang tunanetra Oke. gitu. Dan itu sangat membantu karena akhirnya bisa jadi kayak semacam kalau dokter itu ada second opinion gitu ya. Mhm mhm Nah, mhm. karena beliau sebagai orang difabel benar-benar tahu sudut pandang disabilitas kayak gitu. Jadi sangat membantu sih kalau dalam proses konseling atau setelahnya gitu. Jadi kita selalu diskusi. Oke. Gitu, sudut pandangnya. Oke, nah, kemudian kalau misalkan untuk kita nih ya, yang Mhm. istilahnya kita juga nggak ahli dalam bidang psikologi gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita, bersinggungan dengan teman-teman yang memiliki disabilitas, seperti Mhm itu. mhm. Nah, sebaiknya kita harus, bersikap atau apa ya, menanggapi seperti apa sih ke teman-teman yang disabilitas ini? Karena terkadang, Mhm. saya pernah dengar sharing juga gitu ya, bahwa mereka itu sebenarnya nggak pengen dikasihani juga, kayak gitu loh. Iya. Tapi di satu sisi kayak kita juga diminta untuk berempati kayak gitu kan. Jadi Mhm. kayak kita sebenarnya harus kayak gimana sih gitu loh, Mbak. Oke, menarik juga ya, Mbak, ya. Heeh. Kadang-kadang empati itu disejajarkan dengan mengasihani gitu kan ya. Ah, Padahal iya itu iya. bukan hal yang sama gitu. Mmm, Maksudnya mengedepankan empati itu kita kalau bahasa Jawanya tepos liro itu mungkin ya. Jadi kita oke. merasakan apa yang mereka rasakan. Kita berusaha berdiri di kaki mereka kayak gitu. Tapi kalau untuk interaksi di kelas misalnya atau di Mhm, dunia sosial gitu ya, maksudnya mhm. kalau berteman ya jangan melihat disabilitas mereka. Lihatlah mereka sebagaimana mereka ya sebagai individu pada Mmm, umumnya kayak gitu. Sangat membantu jika kita melihat disabilitas sebagai perbedaan fisik aja. Kayak misalnya Mbak oke. Arisa rambutnya panjang, saya pakai jilbab misalnya, terus ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, kayak Heeh gitu. Nah, heeh. seperti itu juga disabilitas. Ada yang kakinya satu, ada yang telinganya tidak bisa mendengar. Ya itu keragaman. Oke. Ketika kita sudah memandangnya sebagai keragaman, bukan lagi kekurangan, nah itu memudahkan kita untuk bisa approach mereka. Seperti kita Ah, ke teman sendiri aja, kayak iya iya gitu, Mbak iya. Arista. Iya, itu sih ya, satu hal yang, kadang masih sulit buat kita karena kayak dari kita kecil bahkan, seakan-akan kayak udah didoktrin bahwa yang namanya disabilitas itu adalah sebuah kekurangan gitu kan. Mhm, mhm. Bahkan dulu malah kayak sering banget itu dicap sebagai suatu yang cacat gitu Mhm, kan. Padahal mhm, dan ketika kita mendengar sesuatu yang cacat udah pasti itu adalah sebuah kekurangan, sehingga mhm, mhm. kita jadinya, apa ya, istilahnya hidup di lingkungan yang terbiasa melihat teman-teman yang disabilitas itu sebagai orang yang berkekurangan, bukan Iya, suatu keragaman. iya, benar benar. Oke, nah ini, cukup membuka sih ya, karena, selama ini mungkin banyak juga dari teman-teman yang masih merasa bahwa kita pengen, apa ya, jadi bagian komunitas yang inklusif gitu ya, Mhm. yang bisa, bareng-bareng sama teman-teman disabilitas. Tapi terkadang kita juga memperlakukan mereka sebagai orang yang itu tadi, kekurangan, bukan orang yang Mhm. setara sebetulnya, cuman beragam.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Zia untuk insight-nya gitu ya. Sama-sama. Pertanyaannya juga luar biasa Heeh. sih, jadi akhirnya bahas ke sana ya. Iya betul. Nah, sekarang ini ke arah yang tadi hambatan mental nih ya, Mhm hambatan mhm. mental. Berarti kan sebelum mengarah ke gangguan mental. Tadi Mhm. sempat disinggung juga tentang strawberry generation gitu, Mhm. gimana anak-anak kelahiran 80-an ya, sampai Heeh. 2000-an awal, Heeh. itu punya mental yang istilahnya lembek gitu ya. Mungkin Mhm. kalau orang Jawa bilang mental tempe, mental Mhm. menjes kayak gitu. Nah, ini, mmm, saya sebetulnya juga masuk ke dalam generasi itu kan, Mhm mhm. 90-an. Tapi semakin ke sini ternyata banyak juga anak-anak tahun 2000-an yang ternyata mereka juga sekarang sudah remaja, bahkan Mhm. dewasa kayak gitu Iya, kan. Yang heeh. semakin membuat kayak, kok gini banget ya anak-anak, kayaknya kayaknya usianya tuh nggak terpaut jauh, tapi ternyata mereka punya pemikiran yang sangat berbeda gitu Mhm loh mhm. dari kita. Nah, satu sisi yang menurut saya juga ada positifnya adalah Mhm. mereka punya literasi yang, eee, cukup baik ya tentang Mhm mental mhm. health. Nah, Ya iya kan, iya, tentang betul kesehatan betul. mental sekarang anak-anak muda itu sudah lebih terbuka gitu Mhm kan. mhm mhm. Sudah lebih paham apa sih yang namanya, depresi, apa sih yang namanya anxiety kayak gitu Iya, kan, apa sih heeh yang heeh namanya heeh. healing kayak gitu-gitu. Nah, tapi nggak banyak juga salah, nggak sedikit juga yang kemudian jadinya kayak kok dikit-dikit ke arah situ gitu loh. Hilang, Ya, healing, hilang. nah, dikit-dikit kok kayaknya aku Heeh. depresi deh, Oh, kayaknya aku, iya. anxiety, kayaknya aku butuh Mhm. healing dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dari sudut pandangnya Mbak Zia sendiri nih ya, apalagi Mhm kan mhm. sekarang juga sebagai dosen yang bertemu dengan angkatan-angkatan, anak-anak muda Betul zaman betul betul. sekarang kayak gitu ya. Sebenarnya, gimana sih Mbak kondisinya anak-anak zaman sekarang itu, apakah memang seunik itu gitu kan, atau kayak gimana sih? Sejauh yang saya amati ya Iya Mbak iya iya. Arista ya, memang kita lihat tadi Mbak Arista udah sempat singgung juga ya, kalau internet itu sekarang maksudnya udah memberi mereka pengetahuan dan lain Mmm, sebagainya. Nah, justru itu saya rasa ada dua sisi ya, kayak oke. pisau bermata dua, apa sih Iya iya istilahnya iya ya iya iya, gitu-gitu ya, heeh. mata koin atau masih Ya, dilanjut. satu sisi ada positifnya, tapi Heeh. sisi yang lain juga, ada yang kurang baik gitu, Iya, heeh. jadi kan kita sekarang-sekarang ini semakin tidak ada batasan ya Mbak Arista ya, nggak Mhm ada mhm. filter, kita bisa mengakses semua informasi sebanyak apapun itu, kayak gitu kan Mhm ya. mhm. Nah, di satu sisi bener kata kata Mbak Arista, akhirnya banyak orang yang aware terhadap mental health issue Mhm, kayak gitu. iya. Yang dulunya dianggap aib, sekarang udah biasa gitu ya. Atau malah mungkin diglorifikasi. Nah, itu Nah yang agak itu, agak horor ya heeh akhirnya ya. heeh heeh. Akhirnya karena mereka juga anak-anak remaja yang masih beranjak ke dewasa gitu ya, ada aspek-aspek tertentu terutamanya terkait dengan kebijaksanaan itu yang masih belum matang, sehingga masih Mhm, belum tahu boundaries-nya, batasannya. Ini, kapan bisa sampai mana, kayak gitu loh, sampai mhm, mana ini bisa, mmm, saya bisa mengolah informasi ini gitu misalnya. mhm mhm. Nah, kebanyakan akhirnya terjadi yang namanya overwhelming gitu dengan informasi itu. Jadi Oke. dengan apa ya, Banyaknya banyaknya informasi, informasi, kemudian dia akhirnya tidak bisa memfilter mana yang mhm, baik buat dia, mana yang tidak gitu. Kadang-kadang akhirnya diserap semuanya terus diinternalisasikan semuanya gitu. Akhirnya muncullah istilah self iya. diagnosis, terus glorifikasi mental health issue gitu ya, atau Mhm. apa? ODGJ itu menjadi sebuah Hal yang hal yang common gitu heeh, ya. dan bahkan kayak semacam edgy. Jadi kayak misalnya, oke, aku Juga. ODGJ itu kayak edgy gitu ya. Heeh heeh. Baiklah, saya juga sedikit sulit memprosesnya ya, Iya tapi iya. cuman karena itu tadi kaitannya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk
melakukan self diagnosis itu sangat berbahaya. Kayak misalnya analoginya ya, misalnya penyakit yang fisik aja gitu ya. Mhm Kita mhm. biasanya misalnya ada jerawat di tangan, kok tiba-tiba ada jerawat ya di tangan ya, biasanya Heeh. kan di muka. Iya Terus iya iya. kemudian kita googling ya kan, apa yang dari googling kita mesti Entar keluarnya tiba-tiba itu bisa, apa, mengarah kanker. pada kanker lah, apalah apalah, terus dia udah overthinking segala Heeh, macam, bener padahal ya gitu. emang itu sesimpel mungkin siapa tahu dia kena minyak panas ya Heeh, kan atau kan. kutil. Nah, kutil. Oke oke oke. Nah, itu sama persis kalau misalnya Mmm, kita, mengalami gangguan-gangguan mental gitu ya, atau hambatan-hambatan mental. Kita googling, malah yang keluar hal-hal yang berbau klinis, yang parah, yang kayak gitu ya, misalnya mhm. sampai depresi, suicidal, terus, "Oh, apakah kamu kesulitan tidur?" Kayak gini-gini. Padahal untuk mendiagnosis itu harus dilakukan oleh para ahli, karena harus rigid gitu. Mmm, Terutama kaitannya dengan gangguan mental, gangguan kejiwaan itu karena mengandung label di situ Mbak Arista. Misalnya oke sekali anak misalnya dia diagnosis autisme gitu ya misalnya, dia akan menyandang label itu kemanapun gitu. oke. Nah itu menjadi sebuah label disabilitas. Nah kita kan harus berhati-hati ya memberikan label itu sehingga hanya para ahli lah yang bisa memberikan diagnosis. Itu pun juga harus dilihat banyak sekali aspek. Kayak gitu misalnya rentang waktunya, frekuensinya, Oke. kemudian bagaimana dia apa namanya bisa apa berkomunikasi gitu Mhm ya, mhm sisi mhm. aspek sosialnya seperti apa, apakah berefek pada akademisnya. Pokoknya banyak sekali yang yang harus diperhatikan gitu. Jadi Mhm. nggak sekedar hanya melihat oke ini aku ini aku misalnya terus diinternalisasi oke berarti aku ini OCD banget ya guys ya. Oke, jadi nggak bisa Nggak dalam boleh. satu kali pertemuan gitu mungkin ya, Iya, langsung istilahnya langsung diputuskan bahwa, "Oke, kamu kayaknya punya anxiety yang berlebihan," kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu ya? nggak bisa. Oke. Kecuali mungkin ya harus beberapa kali ya Mhm misalnya, mhm. atau mungkin dokter atau psikiater yang melakukan itu dilihat dari apa namanya bukti simptom-simptom fisik maupun mentalnya kayak Mhm mhm gitu. mhm. Jadi lebih amannya seperti itu karena mental health issues itu sebenarnya nggak main-main ya, bukan sesuatu hal yang apa buat trending-trendingan gitu. Bener. Banyak orang yang struggling untuk sembuh loh ya, dan itu perjuangannya juga nggak sebercanda itu, kayak gitu Mbak Arista. Oke, jadi, kita juga harus benar-benar lebih bijak dan juga Mhm, berhati-hati ya mhm, tentang mental health issue. Memang, malah harus sih ya kita punya suatu awareness dan juga literasi yang baik gitu mhm, kan tentang mhm, mental health, tapi bukan berarti kita bisa kemudian mendiagnosis diri sendiri mhm, dan melakukan treatment sendiri mhm, kayak gitu mhm, kan mhm. tanpa ada pertimbangan dari para ahli gitu Iya. ya Bos. Nah, terus yang menarik juga ini tentang fenomena healing gitu ya. Mhm, Banyak kemudian yang istilahnya, kok jadi kayak menyamakan healing itu mhm, sama dengan liburan, kayak gitu kan. heeh, Bahkan, beberapa konten-konten tentang promo mhm, liburan, paket wisata, dan lain sebagainya, semua itu menggunakan kata-kata healing, kayak gitu kan. mhm. Healing singkat ke pulau ini, bla 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 bla, Nah, kayak gitu. Terus juga lagi liburan, update story gitu kan, healing healing sejenak dulu. melihat keindahan alam, bla 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 bla, kayak Heeh, gitu. Nah, maksudnya kayak healing itu kan kalau kita ini dari katanya kan heal kan sembuh gitu ya, mungkin mhm, mhm. penyembuhan gitu ya, kayak, "Lah nih orang emang kenapa?" Gitu kan, Heeh, sembuh dari "Sakitkah?" apa Nah, gitu. sembuh dari apa? Kayak gitu. Nah, sebenarnya, Mhm. saya pengen menanyakan sih ya, tentang konsep healing itu sendiri dalam psikologi sebenarnya tuh kayak gimana sih? Iya, memang kan selama ini di sosial media itu semua healing gitu ya Mbak ya. Heeh. Konsep healing itu jadi sangat amat fun gitu ya kan, yang kayak, Iya. "Ayo kita healing bareng yuk, aduh ini lagi healing," kayak Nah, menyenangkan. Padahal, bener. kalau dari psikologi healing itu berarti kita menyembuhkan diri dari past traumatic event gitu. Jadi kalau misalnya Mmm.
ada kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, yang bisa mengganggu stabilitas mental dan emosi kayak gitu, meninggalkan trauma kayak gitu ya, berkepanjangan atau mungkin duka yang berkepanjangan. Entah apapun itu pencetusnya. Bisa aja live events misalnya Hmm, seseorang yang divorce gitu atau bercerai oke. gitu ya, atau kematian orang terdekat. Pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas mental emosi kita kayak gitu, sehingga membuat kita menjadi terganggu, menjadi depres, menjadi sedih berkepanjangan dan lain sebagainya, trauma ya. Mm-mm. Nah, itu yang membutuhkan proses healing itu tadi gitu. Jadi healing itu sebenarnya bukan yang kayak wah. Yang sekedar tiba-tiba liburan itu sama dengan healing kayak gitu, nggak kayak Nah, gitu kan ya? itu kayaknya Oke. trik marketing juga ya, Mbak. Bisa jadi sih ya gitu Iya. kan. Nah tapi, terus gimana nih Mbak tentang ya itu tadi, istilahnya mungkin kita nggak bisa benar-benar langsung membenarkan konsep healing ke semua orang gitu ya, tapi, mungkin kita bisa kasih sedikit pengertian gitu kan. Mhm, Kayak mhm, sejauh mana sih kemudian kita itu memang benar-benar butuh yang namanya healing itu mhm. tadi, atau sebenarnya kayak, ini kamu cuma cari-cari alasan aja gitu kan untuk Nah, melarikan diri nah, dari tanggung jawab. itu juga Nah, ini. itu gimana tuh, Mbak? Di-mention juga sama Mbak Arista ya tentang melarikan diri. Iya. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang membuat mental health issue-nya sebagai excuse. Nah, ini yang Nah, yang menjadi musuh bagi orang-orang pejuang mental health yang sebenarnya gitu kan ya. mmm, Yang tadi mungkin sudah kita bahas bahwa mental health issue itu nggak sebercanda itu gitu. mhm, Misalnya kita ada masalah, kemudian kita lari, misalnya kita rekreasi kemana terus gitu healing, padahal masih ada tanggung jawab di belakang kayak gitu. Nah, itu mhm, namanya bukan healing, tapi itu namanya lari dari tanggung jawab gitu kan ya. oke, Kalau kita lihat grief proses ya, misalnya kalau mhm, di sini bicara tentang kedukaan atau proses berduka, healing dari berduka itu ada menurut Kubler-Ross itu ada Kubler-Ross itu ada 5 stage-nya. oke, ada 5, mhm, Ya kan. Yang pertama heeh, kayak ada denial dulu, mmm, kayak masa sih nggak mungkin ah ini terjadi nggak bisa padaku. menerima gitu ya? Kemudian ada proses anger atau kemarahan gitu ya. Ini Oke, juga penting karena kita di situ belajar mengelola emosi kita gitu kan ya. mhm, Terus setelah itu ada bargaining, kita mencoba untuk menawar-nawar gitu ya. Itu sudah ada logika yang masuk ke situ gitu. Kemudian baru ada kesedihan, depression, fase depression, dan kemudian yang terakhir adalah acceptance. Nah, itu ada oke, prosesnya. Kadang-kadang prosesnya nggak linear. Cuman memang itu semua harus dialami gitu. Kita ada perasaan marahnya, kita mengenali emosi kita dulu, mengenali masalah dulu, berusaha melogikakannya, baru kemudian mendapatkan resolusinya gitu. Gimana kita nanti bisa melangkah ke depan dengan keadaan yang sudah seperti ini misalnya. Nah, itu kan proses yang sewajarnya seperti itu ya Mbak oke, Arista ya. Jadi nggak langsung misalnya ada kejadian buruk langsung, oke, aku healing aja dulu kemana. Nah, itu namanya itu masih di fase denial kan ya. heeh heeh heeh. Oke, nah berarti Mm-mm. apakah pada saat fase itu gitu ya, Mm-mm. fase denial itu bagaimana kita seharusnya bersikap, Mbak? Karena Mm-mm. ya itu tadi, karena kadang ketika di fase itu mungkin kita juga pengen hilang gitu kan, pengen pengen kabur gitu dari Mm-mm. masalah yang Mm-mm. ada gitu. Kalau healing yang benar-benar healing, memang itu dibutuhkan, Mbak Arista. Mhm, Ketika seseorang itu mendapat sebuah kejadian yang buruk ya, mengganggu stabilitasnya, gitu ya, misalnya stres atau ada kejadian yang buruk, gitu ya. mhm. Kita memang kadang membutuhkan waktu untuk sendiri dulu, gitu. Kayak misalnya kita perlu untuk melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang lebih jauh, misalnya, sehingga kita Oke. bisa menyepi dulu, menenangkan diri, supaya bisa fokus lagi ke sana. Kayak gitu. Itu Mhm, juga penting juga sih Mbak Arista, apalagi misalnya kita konteksnya pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang kita iya, udah tahu kalau waduh ini udah numpuk banget pekerjaannya udah bertubi-tubi, kemudian eh, apa? Bosnya juga kurang apresiatif yang katanya toksik gitu kan ya iya. istilahnya. Nah, Oke. itu juga penting gitu, kadang kita butuh waktu untuk menyepi dulu kayak gitu. Mhm. Oke, nah tapi ini mungkin, ada kaitannya juga dengan yang strawberry generation itu tadi ya. Kayak, mmm, ada nggak sih mungkin
indikator atau apa gitu yang bisa kita pakai atau kita Mhm mhm. kenali, sejauh mana gitu ya Mhm kita mhm. harus, istilahnya bisa tahan banting itu tadi ya, Iya iya iya. sebelum akhirnya kemudian kita, "Oke, ini emang aku harus healing," atau kayak, "Oke, kayaknya aku nggak bisa langsung lari nih dari tanggung Mhm jawab gitu, mhm. apalagi ketika kita beranjak dewasa gitu kan, yang kita pikir kan nggak cuma diri kita sendiri ya, ada tanggung jawab mungkin itu Mhm. di studi, mungkin di pekerjaan, dan itu berhubungan dengan orang banyak juga, yang kita nggak bisa serta-merta meninggalkan itu semua, kayak gitu Mhm kan. mhm mhm. Nah, ada satu indikator atau tolak ukur yang istilahnya bisa kita terapkan nggak sih ke diri kita, sejauh mana kita emang butuh healing itu tadi, Mhm mhm. atau kita harus jadi orang yang bisa tahan banting itu tadi gitu, Mbak? Nah, iya. Karena sekarang akhirnya istilah healing jadi bergeser ke kabur itu Iya. tadi ya kan, atau denial. Ini ibaratnya kayak burung onta itu ya kan, kalau misalnya ada predator, burung onta itu cenderung mengubur kepalanya di pasir, sehingga Mmm. dia tidak bisa melihat predatornya. Padahal Jadi sama aja dia bisa jadi mangsa gitu ya. nah, Oke, nah tadi sampai di analogi tentang burung unta yang memasukkan kepala di dalam pasir gitu ya, yang seolah-olah jadi lari dari tanggung jawab, padahal dia sama aja tetap bisa dimangsa gitu sama predatornya. mhm mhm. Jadi gimana nih Mbak, indikatornya tuh ada nggak sih gitu, supaya kita juga bisa mengenali atau menyadari diri kita sendiri juga gitu kan? Mhm, iya bener banget ya Mbak Arista. Jadi kita bener-bener harus bisa tahu ya sebenarnya self awareness itu sangat dibutuhkan. Kapan kita itu memang ya stres biasa lah ya gitu bisa hilang dalam 1 2 hari dengan cara misalnya kita makan makanan favorit kita ya kan, istilahnya Oke. comfort food gitu atau misalnya kita eee, main ke kafe atau main ke mana, kemudian, retail terapi dan lain sebagainya, terus kemudian hilang, sudah stresnya, berkurang kayak gitu. Atau kapan keadaan di mana kita memang butuh bantuan profesional gitu. Nah, ya. Misalnya, eee, apa indikatornya gitu kan Mhm ya, sekali mhm. lagi kalau misalnya mengacu ke ilmu psikologi, teori-teori psikologi, sebenarnya indikatornya adalah ketika, hal tersebut gitu ya, atau gangguan tersebut sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kayak gitu. Mmm. Baik itu diri kita sendiri maupun mengganggu orang lain, kayak gitu. Misalnya, kita kok merasa kehilangan semangat, atau motivasi gitu ya, kayak misalnya udah nggak semangat kerja, udah nggak mau ikut Oke. kelas lagi gitu ya, sudah nggak punya apa, semangat untuk bahkan main sama teman, kayak gitu. Mhm. Dan itu berkepanjangan sampai akhirnya merugikan diri sendiri, misalnya berefek pada IPK yang jeblok misalnya, atau ditegur oleh Oke. atasan kalau konteksnya di kantor. Kemudian ternyata megang project-project-nya sudah keteteran misalnya. Nah, berarti itu tarafnya sudah memang mengganggu diri sendiri maupun juga merugikan orang lain, kayak gitu. Mhm. Nah, Oh, kalau sudah ada indikasi tersebut, tidak usah ragu untuk misalnya mencari, bantuan profesional gitu. Misalnya, mhm "Aku udah nggak bisa nih meng-handle ini sendiri," kayak gitu. mhm. "Aku butuh bantuan." Nah, segeralah teman-teman bisa ke psikolog atau ke psikiater, kayak gitu ya, kalau memang gejalanya mengarah ke klinis, kayak gitu. Oke. Dan kayaknya nggak bijak juga kalau misalnya kita yang memutuskan sendiri terus, "Oke ini kayaknya aku butuh ke Bali selama 1 bulan," misalnya. 1 bulan, agak buang-buang duit juga gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau punya. Iya, terus gimana gimana, Mbak? Ya akhirnya jadi nggak menyelesaikan masalah itu tadi kan, Iya, akhirnya kita benar. mengubur kepala dalam pasir padahal sebenarnya itu kita menipu diri gitu. Oke. Jadi yang paling awal dilakukan ketika kita merasa goyah gitu ya, Heeh. mental kita, merasa down, kemudian semangat kita hilang dan lain sebagainya, ada gangguan gangguan mental seperti itu, Mhm. atau hambatan-hambatan yang dihadapi, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah meningkatkan self awareness. "Aku ini Nah, kenapa sih?" Gitu, itu yang paling oke. awal. "Aku ini kenapa ya?" Gitu. Itu kemudian mengetahui juga efeknya dari itu gitu. "Oke, aku kayaknya sedang tidak baik-baik saja nih ya, dan aku mengalami ini, A, B, C, D, E, misalnya kehambatan ini, hambatan itu, susah konsentrasi dan lain sebagainya. Oke, saya tahu sekarang hal-hal tersebut,
lalu what's next kayak gitu. Di mhm. situ pasti ada proses ya Mbak Arista ya, ada proses misalnya penyangkalan, enggak aku nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Atau kita sudah ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan itu, mengelola emosi kita kayak gitu. Nah, itu juga penting. Akhirnya nanti juga harus tahu siapa support system kita yang bisa menguatkan Oke. kita. Misalnya kita lagi suntuk banget di kerjaan, kebetulan orang rantau misalnya ya. Heeh. Nah, mungkin kita harus saatnya nih mendekat lagi ke orang-orang yang mendukung kita sepenuhnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa pulang kampung, ketemu orang tua untuk Mmm, bisa dikuatkan dan disemangatkan lagi kayak gitu. Nah, setelah itu next step-nya adalah untuk mencari tahu kira-kira plan ke depannya apa nih? Oke, saya tahu saya ada hal-hal yang membuat saya merasa seperti ini, tidak nyaman seperti ini. What's next gitu. Jika teman-teman tidak tahu apa yang harus dilakukan, bisa meminta bantuan profesional. Tapi jika teman-teman sudah tahu misalnya, oke, sepertinya aku harus melakukan ABCD kayak gitu. Tentunya untuk melakukan itu perlu amunisi. mmm, Selain support system tadi, kita juga harus tahu kelebihan kita, kebiasaan kita untuk bisa terus maju itu apa aja. Nah, itu yang perlu kita petakan mmm, dulu, Mbak oke. Arista. Berarti, kalau boleh saya, simpulkan gitu ya, berarti Mm-mm. adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri dulu gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan, dari situ kemudian kita bisa mengukur sendiri, istilahnya kayak, sampai mana sebetulnya kita itu, eee, harus bisa tetap menghadapi masalah itu gitu ya, Iya. nggak tiba-tiba lari dari masalah, mengubur kepala itu Mm-mm. tadi seperti Mm-mm. burung Mm-mm. onta kayak gitu ya. Dan juga nggak serta-merta kita memutuskan kita harus healing gitu dan sekali Iya. lagi healing itu bukan liburan ya, Iya. tapi sebuah proses Heeh, kayak bener banget. gitu. Nah, mmm, terakhir deh ini Mbak Sia buat teman-teman, terutama anak-anak muda gitu ya, ya Mm. mungkin usia-usia strawberry generation itu tadi gitu, mmm, pesan apa sih gitu ya, yang bisa disampaikan untuk teman-teman dan juga, kadang ini juga sih Mbak, kita ngerasa bahwa kita konsultasi ke psikolog atau psikiater, tapi kita merasa bahwa kayaknya masalahku remeh deh, kayaknya, istilahnya masih gitu doang aku harus konsultasi sih ke psikolog kayak gitu. Nah, itu tuh gimana ya buat, ada permasalahan yang kita rasa kayaknya terlalu remeh deh, masa gara-gara ini aja aku harus ke psikolog kayak gitu, atau harus yang emang bener-bener berat banget gitu, gimana tuh, Nah, Mbak? ini tricky juga untuk dijawab ya Mbak Heeh, Arista. Kadang-kadang kita akhirnya analoginya ke penyakit fisik gitu. iya, Kalau apa yang terjadi kalau orang itu selalu meremehkan simptom atau gejala-gejala yang dia rasakan. Misalnya udah pusing, migrain 2 bulan berturut-turut, ini kayaknya remeh deh. Apa yang terjadi? oke, iya tiba-tiba udah kronis gitu ya. Oke oke. Nah, sama seperti, gangguan mental, kemudian gangguan kejiwaan, hambatan-hambatan mental itu seperti itu juga gitu. Jadi, siapa Mmm, tahu bagi kita remeh, sebenarnya itu juga sesuatu yang sangat penting untuk kita waspadai, kita tangani, kayak gitu. Nah, mmm, di kesempatan ini saya juga pengen cerita juga bahwa di tahun 98 Carver itu mhm menyebutkan ada 4 respon yang bisa kita berikan kalau mhm kita mendapatkan permasalahan. mhm, Jadi ada 4 opsi nih, kita mau pilih yang oke, mana. Nah, eh, garis lurus ini ya, garis mhm, horizontal itu menandakan situasi normal gitu. Jadi oke, ketika ada permasalahan, kita itu langsung turun dari situasi normal itu ya kan. Nah, iya, kalau kita menyerah, berarti tandanya kita itu memberi respon yang tidak memberikan respon apa-apa gitu, malah memberikan respon negatif, kita oke, malah akan semakin semakin jatuh gitu ya? jatuh semakin dalam Heeh, kayak gitu. Itu istilahnya succumbing gitu ya. Jadi benar-benar jatuh menyerah dengan nah pasti kita nggak mau itu kan ya. Nah, mhm, ada juga orang-orang yang akhirnya trying to survive kayak gitu. mhm, Dapat masalah ya udahlah trying to survive tapi dia tidak maksimal upayanya mmm, sehingga dia di kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Kayak mmm. gitu. Jadi ya udahlah yang penting aku
tetap hidup kayak gitu. Padahal dia merasa hidupnya itu buruk, dia merasa Oke. depresi, tidak ada alasan lagi untuk hidup. Tapi ya udahlah, aku menjalani hidup seperti ini tuh di bawah situasi normal. Ada juga yang namanya resilience. Jadi bisa lenting kembali ke posisi normal itu tadi. Itu Oke. jika dia udah tahu gimana cara mengatasi permasalahannya. Dia Oke. sudah tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, opsi terakhir nih ada yang lebih tinggi dari itu yaitu thriving. Iya, Thriving. thriving itu Oke. lebih tinggi di atas batas sebelum. Normalnya itu. Jadi Hmm. justru ketika ada masalah itu justru bisa dimanfaatkan untuk bisa lebih tinggi lagi, lebih baik lagi dari situasi sebelumnya. Nah, gimana tuh caranya? Nah, itu gimana caranya gitu? Heeh. Ternyata kita perlu tahu apa kekuatan diri kita, Mbak Hmm. Arista, kayak gitu. Mm-mm. Sehingga ketika ada masalah, kita siap menghadapinya, memanfaatkan hal buruk tersebut menjadi pelajaran yang bisa kita naiki untuk bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Kayak gitu. Disitulah akhirnya Hmm. orang-orang bilang, oh dia bijak, kayak gitu kan Ya. ya. Ada orang yang bijak, wah ada orang yang sukses. Itu adalah orang-orang yang pintar memanfaatkan hambatan tadi, akhirnya bisa lebih tinggi, lebih apa ya, goes beyond gitu. Bisa berkembang, Oke. mengembangkan diri, kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya balik lagi tentang bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri ya. Betul, Oke, iya. oke. Dan juga merespon Mm-mm, permasalahan mm-mm, itu. mm-mm. Ya terserah, pilihannya ada 4. Kira-kira Oke. Mbak Arista pilih yang mana kalau ada masalah? Sebetulnya yang idealnya yang thriving itu tadi Iya. ya, tapi kadang balik lagi kan kita harus ada grieving prosesnya itu ya. Jadi mungkin akan oke menerima dulu, kita Heeh. harus jatuh dulu gitu Iya, kan. emang Oke, kenyataan di oke. dunia ini nggak semudah teori ya. Kalau teori, oke, Benar, grafiknya seperti ini, tapi benar. yang Tapi dalam dihadapi itu roller prakteknya coaster ya. betul. Oke. Oke, oke kalau gitu terima kasih banyak Mbak Zia untuk sharing insight dan juga ilmunya di hari ini. Semoga Sama-sama. ini juga bisa apa ya membukakan pikiran kita semua gitu ya. Mulai dari tadi kita ngobrol tentang disabilitas sampai tentang mental health. Semoga teman-teman di sini semuanya juga punya literasi atau awareness yang lebih baik lagi nih ya tentang dunia psikologi. Terima kasih sudah Iya, mengundang saya, Mbak Arista. Semoga apa yang saya sampaikan juga sedikit memberikan manfaat ya. pastinya. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi membahas topik-topik menarik lainnya. Oke, terima Sukses kasih. selalu buat Mbak Zia Sukses juga Mbak dan Arista. terima kasih juga buat Hubos yang sudah menyaksikan episode I Have Talk edisi kali ini. Jangan lupa nantikan terus untuk I Have Talk edisi selanjutnya. See ya!